anak yang baik itu secara genetik itu dilahirkan oleh ibu yang baik. 80% kecerdasan anak ditentukan oleh kecerdasan ibu. Kenapa hari ini anak-anak kita, terlepas kemudian hari ini kita berpikir, oh ini dunia modern, dunia gadget. Ternyata contoh utama mereka adalah ibu. Kalau anak ibu pinter baca Quran, berarti ibu pinter baca Quran. Tapi kalau ibu pinter baca WA, anaknya pasti pinter main TikTok. Nah, yang mau saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pesan utama Al-Quran kepada siapa? Saya sebagai seorang ayah, para perwira, para bapak-bapak anggota kepolisian, siapapun yang merasa sebagai seorang ayah hari ini. Ayat ini untuk saya dan Anda. Al-Quran cuma tidak berkata begini saja, wahai Pak Kapolresta, wahai Pak Wakil DPRD, wahai Pak Dandim, wahai Pak Kajari. Cuma nggak ngomong gitu saja Quran itu, Pak. Al-Quran menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari siksa api neraka. Walhasil tafsir yang sangat mudahnya adalah, tafsiran dari ayat ini untuk kita sebagai seorang ayah, allimu wa adzibu nisa'akum wa auladakum bis salah wa tilawatil Quran. Ayah yang baik, didik istrimu, didik anakmu, jaga istrimu, jaga anakmu. Dari apa? Jaga mereka dari hal-hal yang dapat merusak dari mereka. Hal yang sangat urgen dan yang sangat penting dalam kehidupan anak adalah keluarga. Hari ini anak tidak pernah menemukan kehangatan di rumah. Anak tidak bisa bicara dengan ibu karena ibu sibuk dengan kegiatannya. Sebagai seorang yang hari ini punya posisi penting mungkin di dalam kehidupan sosial masyarakat, itu saya hargai dan saya hormati sebagai ibu. Tapi ingat, kudratnya sebagai seorang ibu adalah mencetak dan membimbing anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Bahwa hari ini Bapak Ade Haryadi bukan kun fayakun menjadi seorang Kapolres. Bapak Dandim tidak tiba-tiba, Pak Kajari tidak tiba-tiba. Pun juga dengan abang saya, Haji Firdaus, yang sudah 3 periode ini. Abang tidak mungkin jadi seperti hari ini tanpa ibu. Maka tanggung jawab ibu adalah sangat urgen kepada bangsa ini. Maka sebagai bentuk penghormatan saya kepada para ibu, mari kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang luar biasa untuk ibu-ibu. Sekarang kalau ibu, mohon maaf, kalau ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik, maka 10 tahun ke depan Polresta Pontianak ini hanya akan dipenuhi oleh polisi-polisi yang gagal. 10 tahun ke depan TNI hanya akan diisi oleh anggota-anggota dan prajurit yang gagal. Tetapi untuk memastikan semua itu, mari ibu-ibu semuanya bukan hanya sekedar mendoakan anak, tapi pastikan bahwa anak kita anak yang baik. Pastikan anak kita terjamin dalam segala hal. Bukan hanya sekedar memberikan mereka makanan, bukan hanya sekedar memberikan fasilitas yang terbaik, tapi berikan mereka kesempatan untuk menjadi seorang anak yang bisa berprestasi di masa yang akan datang. Bahwa kehidupan bangsa hari ini memang ditentukan oleh pemuda, tetapi pemuda itu ditentukan oleh keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan menentukan anak itu menjadi baik, dan baiknya seorang anak akan menentukan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang hebat di masa yang akan datang. Acara selanjutnya tausiah dan pembacaan doa kepada Ustaz Zainul Nursi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa, nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan rumah acara kita pada sore hari ini, Bapak Kapolresta Pontianak, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kajari, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, kemudian yang mewakili Wali Kota dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Bila ikhtisar dengan singkat saja, karena biasanya kalau saya dipanggil sama Pak Kapolresta, saya ceramahnya 1 jam. Tapi saya sangat berbahagia hari ini, karena ternyata waktu saya dipangkas oleh beliau. Tapi mohon izin Pak, mudah-mudahan amplopnya juga tidak dipotong Pak.
Karena sebagai suami yang baik juga saya harus punya rasa, Pak. Ini sudah tanggal 4 Ramadan, istri saya selalu menconteng, Lebaran tinggal 26 hari lagi. Kalau bicara tentang kenakalan remaja, saya agak nggak enak, Pak. Sebab objeknya ini pasti Pak Kapolres, Pak. Pak Kapolres tahun 70-80 pernah sebagai anak kecil, pernah sebagai anak-anak. Tapi mohon izin Pak, kenakalannya sama nggak Pak? Tapi kelihatannya beda kok Pak. Kayaknya lebih nakal yang ini nih. Bahwa bicara tentang anak-anak berarti kita membicarakan diri kita sendiri. Kita pernah jadi anak-anak dan kita hari ini menjadi orang dewasa. Karena waktu kita yang sangat sempit, saya menjadi teringat ucapan seorang ulama besar, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Demi Allah, kehidupan seorang anak muda itu ditentukan oleh dua hal. Kehidupan anak muda itu ditentukan oleh dua hal, wallahi demi Allah. Yang pertama adalah bil ilmi, dengan ilmunya, dan yang kedua adalah ketakwaannya. Pak Dandim juga pernah nakal. Boleh dilihat pusernya Pak? Nampaknya 3 beliau ini. Orang tua zaman dulu selalu mengatakan identifikasinya adalah dengan pusar di kepala. Orang tua mengatakan seperti itu. Kenapa? Sebenarnya orang tua itu, orang tua yang baik adalah solahul ab, sababun li abna'is salih. Orang tua yang baik adalah cikal bakal anaknya baik. Kalau anaknya baik, maka insya Allah, karena orang tuanya baik, maka orang tua yang baik, insya Allah secara otomatis akan menciptakan anak-anak yang baik. Jangan pernah berharap anak-anak kita menjadi anak yang salih, anak yang pintar, anak yang cerdas, kalau kesolihan itu tidak dimulai oleh kita masing-masing sebagai ayah. Contoh yang paling sangat dekat adalah sahabat saya, Pak Soeharto. Pak Soeharto itu ayah yang baik, Pak. Itu kalau depan istri, Pak. Ya, saya kenal beliau bukan hari ini, tapi sudah lama, Pak. Nanti saja Mas ya, saya singkat saja, khawatir ghibah ini Mas. Jadi kalau kita ingin membentuk generasi yang baik, tentukan dari sekarang. Siapa yang harus menentukan? Ayah dan ibu. Kalau ibu menginginkan keluarga itu baik, maka jadilah ibu yang baik. Kalau ayah menginginkan keluarga itu baik-baik saja dan anaknya akan tercetak secara otomatis menjadi anak yang baik, ayahnya yang harus belajar menjadi ayah yang baik. Bagaimana mungkin sebuah pohon yang bernama pohon durian akan menumbuhkan buah rambutan? Psikologi yang sangat cerdas diawali oleh kecerdasan seorang ibu. Saya sangat mencintai beberapa artikel, termasuk artikel kesehatan, Pak. Mohon izin, waktu saya itu kurang 2 menit sepertinya ini. Ya Pak? Oh bukan Pak, saya hanya ingin berpikir bahwa kita ini hari ini vibrasinya sama Pak. Deg-degannya sama Pak. Kalau bapak-bapak yang puasa deg-degan kan 2-3 menit sebelum buka puasa kan. Kalau Pak Kapolres saya nggak yakin Pak. Kayaknya dari tadi, jam berapa kita ngopi tadi Pak? Ya begini, konon anak yang baik itu secara genetik itu dilahirkan oleh ibu yang baik. Bisa dipahami Bu? 80% kecerdasan anak ditentukan oleh kecerdasan ibu. Ya. Kenapa hari ini anak-anak kita terlepas kemudian hari ini kita berpikir, oh ini dunia modern, dunia gadget. Ternyata contoh utama mereka adalah ibu. Kalau anak ibu pintar baca Quran, berarti ibu pintar baca Quran. Tapi kalau ibu pintar baca WA, anaknya pasti pintar main TikTok. Bisa dipahami nggak bahasa ini? Karena konon di kepala seorang perempuan, di kepala seorang ibu per hari ada 20.000 kata yang berputar di kepalanya. Kalau itu tidak dikeluarkan, ini menjadi masalah yang ekstrim Pak. Nah, ketika ibu tidak mampu bicara kepada anak, ketika seorang ibu tidak bisa memarahin suami, maka korbannya pasti anak. Kalau sudah marahin anak berarti baru selesai memarahin suami.
Kelihatan dari mana? Pak Kapolres. Wajah beliau ini selalu tertekan kelihatannya, Pak. Nah, yang mau saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pesan utama Al-Quran kepada siapa? Saya sebagai seorang ayah. Para perwira, para bapak-bapak anggota kepolisian, siapapun yang merasa sebagai seorang ayah hari ini, ayat ini untuk saya dan Anda. Al-Quran cuma tidak berkata begini saja, wahai Pak Kapolresta, wahai Pak Wakil DPRD, wahai Pak Dandim, wahai Pak Kajari. Cuma nggak ngomong gitu saja Quran itu, Pak. Al-Quran menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari siksa api neraka. Walhasil tafsir yang sangat mudahnya adalah, tafsiran dari ayat ini untuk kita sebagai seorang ayah, allimu wa adzibu nisa'akum wa auladakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Ayah yang baik, didik istrimu, didik anakmu, jaga istrimu, jaga anakmu. Dari apa? Jaga mereka dari hal-hal yang dapat merusak dari mereka. Hal yang sangat urgen dan yang sangat penting dalam kehidupan anak adalah keluarga. Hari ini anak tidak pernah menemukan kehangatan di rumah. Anak tidak bisa bicara dengan ibu karena ibu sibuk dengan kegiatannya. Sebagai seorang yang hari ini punya posisi penting mungkin di dalam kehidupan sosial masyarakat, itu saya hargai dan saya hormati sebagai ibu. Tapi ingat, kudratnya sebagai seorang ibu adalah mencetak dan membimbing anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Maka dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, bahwa hari ini Bapak Ade Haryadi bukan kun fayakun menjadi seorang Kapolres. Bapak Dandim tidak tiba-tiba, Pak Kajari tidak tiba-tiba. Pun juga dengan abang saya, Haji Firdaus, yang sudah 3 periode ini. Sekarang masih enggak, Bang? Hah? Serius, Bang? Niatnya saya mau majukan abang wali kota, Bang. Abang tidak mungkin jadi seperti hari ini tanpa ibu. Maka tanggung jawab ibu adalah sangat urgen kepada bangsa ini. Maka sebagai bentuk penghormatan saya kepada para ibu, mari kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang luar biasa untuk ibu-ibu. Sekarang kalau ibu, mohon maaf, kalau ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik, maka 10 tahun ke depan Polresta Pontianak ini hanya akan dipenuhi oleh polisi-polisi yang gagal. 10 tahun ke depan TNI hanya akan diisi oleh anggota-anggota dan prajurit yang gagal. Tetapi untuk memastikan semua itu, mari ibu-ibu semuanya bukan hanya sekedar mendoakan anak, tapi pastikan bahwa anak kita anak yang baik. Pastikan anak kita terjamin dalam segala hal. Bukan hanya sekedar memberikan mereka makanan, bukan hanya sekedar memberikan fasilitas yang terbaik, tapi berikan mereka kesempatan untuk menjadi seorang anak yang bisa berprestasi di masa yang akan datang. Bahwa kehidupan bangsa hari ini memang ditentukan oleh pemuda, tetapi pemuda itu ditentukan oleh keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan menentukan anak itu menjadi baik, dan baiknya seorang anak akan menentukan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang hebat di masa yang akan datang. Dan sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, karena ini bulan puasa Ramadan, saat yang tepat bagi kita semuanya untuk kembali kepada esensi kemanusiaan kita. Saya kemarin mengisi beberapa kajian-kajian Islam. Ada yang nanya, Pak Ustadz, bisa nggak menyampaikan Islam itu dengan keteduhan? Saya bilang iya, karena memang Islam adalah agama yang teduh dan meneduhkan. Kalau di luaran sana ada kelompok-kelompok kecil dan sebagian-sebagian kecil yang nampaknya sangat anti kepada toleransi, mohon maaf, mohon izin, itu bukan ajaran Islam. Karena ajaran Islam yang sesungguhnya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang selalu mengajarkan kepada kita bagaimana senantiasa menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.
Saya beberapa kali dalam podcast saya, mohon izin Pak Kapolres, saya selalu sampaikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang didirikan oleh manusia-manusia yang hebat dan besar. Mari kita bersama menjaga keberagaman, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa dan budaya tidak boleh menjadi salah satu penyebab rusaknya persaudaraan di antara kita semua. Tapi mari jadikan itu semuanya sebagai spirit, sebagai sebuah kekuatan untuk menyatukan sebuah bangsa besar yang bernama bangsa Indonesia di dalam naungan ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah masuk waktunya puasa seperti? Sudah masuk Pak ya? Karena saya sudah dengar adar, mari langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngeprank Pak ya? Nada dering kah? Ini pahalanya berlipat tapi dosanya yang ngeprank juga berlipat ini. Jadi begini, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk yang sedang deg-degan nih, deg-degan, thalathatu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Berarti waktu kita 3 menit saja. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua kepada anak. Maka untuk memastikan agar anak kita tidak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, maka doakan anaknya menjadi anak-anak yang solih. Bukan hanya mendoakan mereka jadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang sukses semata. Yang hari ini menjadi kasat lantas itu berkah doa ibu. Bukan karena Anda yang pintar dan hebat. Tanpa seorang ibu yang mendoakan Anda, Anda tidak mungkin jadi kasat lantas hari ini. Pak Kapolres pun juga begitu. Ada seorang ibu yang luar biasa yang mendoakan Anda setiap saat, setiap waktu. Dan karena doa itulah yang menyebabkan Anda hari ini bukan hanya sekedar jadi Kapolres, insya Allah jadi Kapolri di masa yang akan datang. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa da'watus shaim, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, doanya orang yang sedang berpuasa. Mumpung sedang berpuasa, 3 menit lagi waktunya, segera berdoa kepada Allah. Yang istrinya suka cerewet, doakan sekarang juga. Mudah-mudahan istri saya tidak cerewet lagi ya Allah. Mohon maaf Pak, curhatnya jangan di sini Pak ya. Yang ketiga, wada'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian, tapi bepergian dalam kebaikan. Dan sebagai bagian akhir, mari kita doakan anak-anak kita, semoga Allah jadikan anak yang soleh dan solihah, dan dijadikan sebagai generasi-generasi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك ايمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.